Bakso. Siap. Mantap. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Bakso. Jangan gitu, ih. Bukan ya, channel FN Toys. Tetap saya FN Toys walaupun saya berubah profesi ya malam ini, tapi tetap malam hari ini saya ini efek lapar. Jadi ngomongnya belibet. Oke, pada malam hari ini, ganti lagi. Kameranya pindah, nggak ngomong, nakalan. Oke, pada malam hari ini, sumpah enak. Lihat. Sik panas, Le. Masya Allah, ternyata bakso Malang, masa nggak pengen. Nanti pasti masuk konten ini ya. Jadi sekali-kali saya kontennya konten ASMR, konten makan, Jadi pada malam hari ini saya pengen konten sesuatu yang sangat menarik. Apa itu? Jadi saya akan membuat konten tentang bagaimana kita membangun SMA. Jadi apa caranya? Ini dikasih pentol dan sebagainya, gorengan, dan ini akan larinya enak sekali di track. Oke, jadi acara kita malam hari ini adalah makan, habis itu kita build sasis. Oke, sampai ketemu. Langsung saja kita build sasisnya. Belum, makan dulu terus kita bangun mobilnya. Pertama kita ambil sasisnya, habis itu jumper dipasang. Jangan lupa ini bearing ya, ini bearing, yang ini propeller. Kita ambil ini stay bawah sama stay atas ya. Kemudian jangan lupa, nah ini yang paling penting, ini dinamonya ya, ini hyper dash. Saya kasih gear yang biru, jadi biar kencang sekali. Nah ini Corona yang pink, orange. Kalau FMA pakai orange. Lah dinamonya tak kasih 2, biar kencang ya. Saya pikir lucu, ya. Dinamo hyper dash sama power dash. Ini supaya berpower. Oke, kemudian jangan lupa ini lock nut ya. Lock nutnya sedikit saja. Spacer, ini spacer, kasih spacer. Kemudian lah ini yang paling penting, ini Fujitsu nih. Nah kalau udah seperti ini siap dibuat balapan. Belum, nggak bisa kalau nggak pakai body ya. Oke, istimewa, nyawang tok ae wis luwe. Wah ini ada gobes, gobes. Wah gobes nggak masuk regulasi, Pak. Nanti ini gobesnya malah garai disekrut iki malian. Oke, kita makan dulu. Oke, semua bahan sudah masuk ke dalam perut ya, saatnya kita rakit. Nah, untuk ini saya menggunakan bannya merah putih, yang ini super hard replika, kalau yang ini hard yang ori. Nah, ini hard ori copotan dari gun blaster, ini saya pasang di belakang, kalau yang ini saya pasang di depan. Pemasangan tidak ada yang spesial ya, seperti biasa. Terus kalau bearingnya saya pakai bearing AO620 replika, katanya sih made in Japan. Saya baru pertama kali juga pakai ini, katanya teflon. Kelebihannya sih dia tidak bergetar sama sekali, cuman memang tidak bisa yang muter ser gitu, nggak bisa. Tapi enak, di jalan enak. Terus propeller biasa, gearnya saya pakai gear biru karena nanti rencana saya pakai sprint dash. Oke, kita rakit dulu ban depan dan belakang supaya kita tahu bagaimana lurusnya pelek dan seterusnya. Semua sudah terpasang, ban belakang enak, ban depan juga enak. Tapi begitu saya pasang ini ternyata propellernya ini bergetar, teman-teman. Lihat ini. Lah, dan setelah saya lihat dia tidak center, propellernya ini tidak lurus. Sehingga saya harus sedikit melakukan modifikasi dengan cara diincang tingkat kelurusan. Mana yang terlihat bengkok ditekan saja, ngek.
Oke, sepertinya cukup. Kita coba lagi sekali. Kalau sudah enak, tutup semua, pakai dinamo. Lah, sudah cukup. Oke. Barusan saya coba, ternyata belum lurus. Caranya lurus simpel ya. Kalau teman-teman punya bor, pasang saja di bor begini. Nah, terus sebelum seret tarik dulu mentok, kemudian disereti. Nah, kalau sudah seret baru kelihatan. Nah, kan dia bergoyang. Nah, dari bergoyangnya ini yang diluruskan. Nah, sampai lurus begini. Kalau sudah lurus begini, coba sisi satunya. Nah, kelihatan bergoyang. Ini harus diluruskan juga sampai dia tidak bergetar, bergoyang. Masih bergoyang. Lumayan. Dia sudah lurus, tinggal dipasang. Nah, kan sudah enak. Nah, kalau tadi tidak bisa diginikan, karena tadi bergetar dan bergoyang. Oke, kita kasih pelumas sedikit supaya tidak terlalu kering. Kemudian kita tutup semuanya dan kita coba pakai dinamo. Oh ya, untuk ininya seperti biasa ya, saya sukanya yang agak goyang. Jadi bukan yang seret. Kita ambil terminal kuningan. Kuningannya ini kebetulan kalau nggak salah ya, setahu saya yang punya Super 2 pun juga bisa untuk FMA, karena sama FMA terus VZAR Super 2 itu kalau nggak salah sama semua. Kita coba saja untuk membuktikan, dan ternyata nah kan beres. Yang satunya ternyata juga sama. Yang di belakang kita lihat dan ternyata juga beres. Oh, belum. Susu aja. Ke susu. Nah, begini. Kemudian kita kasih kunciannya. Terminal sudah terpasang, dan ini pemasangannya buat yang bingung. Yang tidak bingung tidak usah. Dari bawah begini teman-teman. Dari bawah begini dimasuk. Nah, dimasukkan begini, kemudian masukkan saja ke lubangnya. Selep. Lah, kok angel. Pokoknya gitulah. Nah, masuk. Nah, begini ya. Kemudian ditutup menggunakan tutupnya dengan cara didorong ke belakang. Ceklek. Nah, beres sudah. On off-nya sudah bisa berjalan dengan sempurna. Oke, kemudian depan kita kasih gear yang biru tadi, yang sudah saya siapkan di awal. Jangan lupa, kalau saya sih suka ya dikasih begini, karena ada yang tidak suka, katanya malah membuat kotor. Kalau saya sih suka, karena efeknya bunyinya akan lebih halus. Ditutup saja bagian belakang dulu, jangan salah. Setelah belakang baru depan. Klak-klak. Setelah itu kita pasang dinamonya, kemudian taruh di sini dari bawah, selep, kemudian tutupnya. Dan setelah itu kita ambil baterai, kemudian dicoba. Selep-selep. Istimewa. Yuk. Mobilnya warna putih, baterainya keren ini. Baterainya tak kasih juga warna merah putih. Nggak ada maksud apa-apa ya. Ini hari pahlawan ini ya. Kita hidupkan. Duh, mati kan. Ya apa sih? Oh, baterainya habis ini berarti. Oh, bukan. Inilah kelemahannya FMA. Jadi sering sekali ininya nih masuk, teman-teman. Jadi harus dikeluarkan begini. Ya Allah, memalukan. Oke, kita pasang dan di on. Halus, saudara-saudara. Halus. Oke, lanjut ke pemasangan yang lain. Saudara-saudara, maafkan ketidaktahuan saya, alias ini namanya sok tahu. Ternyata FMA sama Super 2 beda ya. Saya salah. Jadi kalau FMA itu, ini ada cekokannya ya. Kalau Super 2 tidak ada.
Tadi saya pakai yang Super 2, baru dihidupkan, teng langsung mati. Jadi saya salah, tidak sama antara FMA dan Super 2. Memang mirip, tapi beda. Oke, langsung kita coba lagi masang. Oh iya, yang ini masangnya lebih mudah. Nah, begini. Jadi ketika on, dia itu ada tempatnya di sini. Klik lah ini. Kalau tadi Super 2 enggak ada. Oke, lanjut. Oke, semua sudah terpasang indah. Jadi untuk yang stay depan itu hari ini saya mau menggunakan settingan Super 2 atau FM atau SFM di FMA. Jadi yang bawah saya menggunakan stick 1,5 mili ya sebagai underguardnya. Saya pasang di ujung begini. Jadi lubang 19 lubang 19 saya taruh di sini. Jadi di bawah, bukan yang di belakangnya. Terus kemudian kalau stay atasnya saya menggunakan Super X yang 2 mili. Nah ini mungkin agak sulit diaplikasikan bagi teman-teman yang regulasi di daerahnya menggunakan 1,5 ya. Kenapa saya pilih 2 mili? Karena nanti akan diletakkan bukan di depan, tapi di belakang seperti ini teman-teman. Alasannya satu, karena kalau di depan masang AO-nya susah. Alasan kedua, kenapa di 2 mili? Karena kalau ini 1,5, ini kan penahannya hanya sebelah sini. Hanya ini dan ini penahannya. Otomatis kalau di sini ada tiang AO, dia akan mudah sekali bukan mudah ya, rentan untuk patah karena dia jauh antara ini sama ini agak jauh sehingga saya pakai 2 mili. Nah, mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang tidak boleh, nanti bisa pilihannya pakai yang Batman saja begini. Batman taruh di depan. Nah, ini insya Allah akan ampuh kalau yang seperti ini. Kalau yang sekarang saya pengen nyoba pakai yang Super X dulu tapi di belakang begini. Oke, kita pasang underguard dulu seperti biasa teman-teman. Nah, setelah kita countersang seperti ini, langsung saja dipasang dari bawah begini sambil nanti kita ukur underguardnya. Kita pasang kanan, kemudian kiri, terbalik, kiri, kemudian kanan, sama saja tergantung dari mana Anda melihatnya. Jadi terserah mau gimana, yang penting pokoknya gitulah. Ya, kita pasang semua kanan kiri, nanti kita tinggal atur ground clearance-nya. Yang jelas saya sekarang tidak menggunakan spacer apapun untuk underguard depan. Sudah terpasang semua kanan dan kiri. Tinggal kita cek ground clearance depan dan ternyata hasilnya enak sekali. Jadi kalau teman-teman perhatikan dia bareng. Lah, kanan kiri tengah bareng semua. Tinggal kita kasih ring, mur, kencengin sedikit, dilem dan seterusnya. Sudah pakai mur semua, pakai ring. Ini pakai ring karena dia kan ABS nih. Kalau dikencengi terlalu dalam biasanya ABS-nya rusak. Makanya saya kasih ring, kemudian dipotong aja biasa, pakai tang potong plato yang murah. Kalau rusak tinggal beli lagi. Jadi inilah yang dinamakan rusak tukuneh ya ini. Potong-potong kalau ini sudah rusak, beli lagi. Terus ditetesi lem teman-teman supaya tidak berubah lokasi sehingga underguard Anda menjadi berubah kanan kirinya. Seperti ini. Oke, beres. Tinggal kita pasang Super X di belakang sini. Nah, untuk pemasangan Super X yang di belakang sini teman-teman sekalian, ini saya pakai AO ya. Jadi AO-nya ini langsung menembus dari sini ke bawah, kemudian nanti dikunci pakai mur. Ini untuk pemberat. Ini untuk pemberat kanan dan kiri. Nah, yang satunya lagi ini untuk yang untuk roller naganya. Oke, kita pasang dulu, nanti kita lihat hasil akhirnya bagaimana. Yang jelas ini dipasang ke bawah begini. Oke, tiang AO-nya sudah kepasang ya. Jadi tembus ke sini, kemudian seperti biasa karena dia ABS saya kasih ring supaya tidak jebol ini ABS-nya. Kemudian yang dipegang AO-nya, yang disereti murnya. Satu, yang satunya lagi begini, seret, wis, tinggal tetesi lem. Nah, tiang AO untuk pemberat depan sudah beres. Lanjut ke pemasangan yang kanan kiri. Lah, inilah ketika sudah terpasang teman-teman, jadi Super X di atas dan posisinya mundur ya. Kemudian bawahnya underguard dan ini tiang AO untuk roller sudah terpasang semua dan ini saya tekuk sedikit ya. Jadi walaupun dia sudah derajat, tetap saya tekuk kanan dan kiri. Ya, untuk memudahkan interchange dan ini tetap bisa diatur dari sini ya. Dan posisinya indah. Ini lurus kanan dan juga lurus sebelah kiri. Oke.
Dan ini cukup tinggi ya, ground clearance-nya cukup tinggi. Lah, sampai mobilnya nungging sekali. Ini maksudnya supaya lompatnya nanti biar indah. Mudah-mudahan begitu, mudah-mudahan. Lanjut ke samping. Oke, untuk side stay-nya saya pakai side stay punya AR ya. Jadi perlu diperhatikan. Ini ya kalau mau ngikut saya terserah, kalau enggak juga enggak apa-apa. Kalau saya pengalaman kalau menggunakan lubang luar ini gampang sekali dia patah. Jadi saya pasti akan pakai yang lubang dalam. Jadi saya pakai AR dengan pemasangan yang dua ini saya pasang di sini begini. Nah, kanan dan kiri. Oke, kita pasang dulu. Nah, jadi begini pemasangannya, di mur dari sini, di baut dari bawah. Kemudian yang atas karena plastik ini tidak tahu kenapa kalau dikencangin sedikit dia gampang dol, maka saya kasih mur di atas. Dengan pemasangan menggunakan obeng stabi. Anda bisa dapatkan di toko-toko terdekat di dekat Anda. Di mana ya di toko saya, mana lagi. Set loh kan, gampang sekali penggunaannya tanpa harus mengeluarkan tenaga banyak. Set loh. Ini kok gak tuku. Ya harus punya lah. Kalau ada racer itu enggak. Kalau racer enggak harus punya. Builder yang harus punya. Karena emang ini sangat memudahkan. Sip, mantap jiwa. Tinggal kita pasang AO di depan, di paling ujung, kemudian kita pasang yang belakang. Nah, sekarang saatnya stay belakang. Dan ini jujur yang bikin saya ragu ya. Ragunya itu kalau yang ideal itu setelah brake ini ada stay atas yang model begini ya pokoknya. Nah begini, jadi nanti kalau sudah seperti ini tinggal dikasih spacer di sini. Gunanya adalah ini kan ABS nih. Ini ABS dan ini cukup rentan, dia lemah sehingga kalau misalnya cuma masang stay bawah saja, ini akan ada kemungkinan dia lama kelamaan akan begini bentuknya, akan naik begini karena memang tidak ada penahan lagi. Tapi kalau dikasih atas bawah ini enak. Jadi benar-benar dia yang pegang itu di dua sisi ya. Jadi yang atas bawah pegang sehingga kemungkinan untuk dia naik akan kecil. Nah itu saya akan bimbang. Ini bimbang antara begini saja atau begini. Kalau begini kan tinggal dikasih stay aja. Misalnya Super X begini selesai. Jadi enggak usah nyambung ke depan. Enaknya gimana? Saya putuskan begini saja. Jadi tanpa stay atas. Atau pakai stay. Duh, repot. Nggak usah, jadi pakai ini aja. Oke, kita kerjakan. Oke, jadi underguardnya ini nanti saya pasang di sini ya, di lubang ketiga dari underguard. Jadi nanti yang saya countersang di daerah sini mana? Ini dan ini yang saya countersang supaya nanti langsung nyambung ke brake stay-nya. Kita countersang dulu. Nah, jadi pemasangannya begini teman-teman sekalian. Kita countersang, kemudian bautnya dimasukkan begini. Kemudian kita letakkan di stay brake. Taruh di ujung paling bawah, jadi di sini. Saya menggunakan yang begini ya. Di sini dan di sini. Kemudian dikasih spacer, kemudian nyambung ke stay atas untuk rollernya. Nah, untuk spacer saya pakai yang berapa ini? Ini yang ya 8 kayaknya. Ya, yang 8 mili. Nah, seperti inilah pemasangan untuk stay belakang, teman-teman. Jadi ditumpuk Super X-nya atas bawah dengan spacer 8. Alangkah baiknya sebelum ini dipasang, teman-teman pasang dulu tiang AO untuk roller. Nah, kalau rollernya ini pakai yang 1,5 supaya kuat, ini tembus saja begini. Nah, ini sampai tembus begini, jangan sampai begini ya, tembus begini, nanti tinggal diukur saja butuh spacer berapa. Yang jelas ini akan memberikan kekuatan supaya stay-nya tidak mudah patah. Tapi kalau pakai yang 2 mili, mau begini pun boleh ya. Jadi di atas begini walaupun mengambang tidak masalah. Oke, kita pasang dulu roller untuk ini, semua stay-nya. Nah, seperti inilah pemasangan stay atas. Jadi langsung AO, kemudian ini spacer 3 mili, langsung tutup baut mur, kemudian ini spacernya rollernya. Dan untuk stay bawahnya ini ternyata cukup menggunakan spacer yang 6 mili. Kita pasang langsung begini dan posisinya pas banget lah kan. Ini pas banget letak antara roller dengan underguard. Oke, langsung kita pasang saja mur, kemudian kita letakkan di mobil.
Oke, stay belakang sudah selesai ya, belum sih, tinggal kita pasang tempatnya pemberat dan roller atas. Yang jelas ini tinggal dipasang saja. Kita tentukan nanti tingginya seberapa menggunakan spacer. Oke, saya cari dulu, nanti kalau sudah ketemu baru saya kasih tahu. Oke, setelah mengadakan riset selama 10 tahun ya, saya memutuskan spacernya 1,5 teman-teman. 1,5. Kemudian untuk pemasangan lagi-lagi karena ini sasisnya ABS, itu saya kasih ring dulu. Usahakan ringnya yang besar, ring besar yang punyanya Ori Tamiya. Baru kemudian dipasang begini teman-teman. Dan ini sudah saya dol supaya mudah pemasangan dan settingnya. Juga untuk menghindari sasis miring karena ketarik oleh baut. Kemudian tutup ring lagi dan terakhir kita kasih mur kanan kiri, kita kencengi sambil mengatur brake belakang tingkat kelurusan, dan setelah itu kita bisa lanjutkan pemasangan yang lain. Beres, semua sudah terpasang dengan rapi ya. Jadi ini untuk pemberat belakang, ini AO tinggal saya pasang di atas, pemberat samping, pemberat depan, dan ini roller depan. Sebetulnya ada satu hal teman-teman, saya yang agak ragu adalah depan ya, tapi ya gimana lagi, sudah terlanjur. Nanti aja kalau ini tidak berhasil, mungkin konten berikutnya. Jadi saya ragunya begini, ini kan sasis FMA ini punya kelemahan, dia ABS dan gampang patah depannya. Lah ini penguatnya kan tidak ada. Dia itu hanya dikuatkan oleh 2 mur baut yang tersambung dengan underguard. Jadi kalau misalnya dia terjadi kecelakaan yang begini, kelontang di ujung, biasanya ini sasis langsung patah. Nah itulah kenapa tadi saya ragu antara Super X atau Batman, karena kalau Batman ini enggak, Batman ini akan dipegang di 3 titik sehingga dia lebih kuat. Nah Batman begitu. Kalau belakang enggak masalah ya, mau ini mau apa yang lain. Ini depan yang saya agak ragu, tapi ya enggak apa-apa. Kita coba dulu ini. Kalau ini tidak berhasil, maksudnya gampang patah, ya konten berikutnya saya akan bangun dengan yang menggunakan Batman yang di depan. Oke, kita pasang dulu semua terus kita coba. Oke, teman-teman sekalian, ini sudah terpasang semua roller naga di depan. Saya pakai AR, kemudian ini burger. Pengennya galon sih, tapi galonnya habis. Oke lah, coba dulu pakai burger. Belakang AR juga, dan roller di 4 sisi berwarna merah. Sudah saya sediakan juga warna bodinya yang merah dan putih. Vanquish Neo VQS yang sudah di custom untuk FMA atau SFM. Oke, kita coba saja di track bagaimana jalannya. Mudah-mudahan tidak kelontang. Lagi-lagi karena yang depan ini membahayakan. Oke, kita coba dulu. Oke, meja sudah bersih, baterai juga sudah terpasang. Jadi mobil ini insya Allah siap di run test. Sudah saya kasih baterai Fujitsu juga. Kita tes suaranya. Kencang dan halus. Mudah-mudahan larinya juga enak. Run test ya, mudah-mudahan lancar. Kita coba. Ternyata mobil terlalu menuki, berarti ada yang salah. Kita perbaiki dulu. Oke, sedikit perubahan yang saya lakukan. Jadi bannya saya balik ya. Yang hard taruh di depan, hard ori. Yang super hard taruh di belakang. Terus percaya tidak percaya teman-teman sekalian, membalik roller ini itu pengaruhnya luar biasa. Jadi yang tadi awalnya saya menghadap ke atas, sekarang saya balik. Seperti ini. Kemudian pemberat yang belakang saya buat AR yang perempuan, AR yang setengah lingkaran, yang depan yang tabung dengan ditambah 1 koin. Jadi supaya dia tidak terlalu nungging. Oke, dan yang terakhir dinamo. Nggak jadi pakai sprint, terlalu kenceng. Ya saya pakai power aja, tapi yang jelas ini sepertinya insya Allah akan sama-sama indah lompatnya. Oke, kita rantai sekali lagi. Kita tes lagi setelah sedikit perubahan settingan. Masih nungging. Kita rubah lagi. Perjuangan. Banyak yang minta FMA. Tapi FMA makin gila, bingung
bingung ku memikirnya. Bawa rekam lagi, Mam. Saya sudah mencoba 1001 macam cara. Gimana caranya mobil ini bisa jalan brakeless? Tapi ternyata ampun. Sampai akhir ini saya tidak nemu. Dan sepertinya terakhir saya tetap pakai rem. Sudah ganti stay depan, stay belakang, semua sudah saya coba. Tidak bisa. Ampun. Baiklah teman-temanku yang budiman ya, jadi yang tidak budi tidak hai. Jadi saya sudah mencoba semuanya. Mau damper dibolak-balik depan belakang apa dan sebagainya tetap tidak bisa. Terus tadi saya stay depan sudah nyoba pakai Batman di ujung tidak bisa. Artinya tetap saja dia nunggingnya luar biasa. Kemudian ini tadi saya countersang dua ini karena saya pindah ke belakang. Maksud saya adalah Super 2 saja itu kalau kita lihat di wheelbase-nya itu depannya itu dia ke belakang, sedangkan FMA itu di maju banget gitu loh. Jadi saya mundurkan, maksudnya saya supaya mirip dengan ini Super 2 atau mungkin dengan FM. Nah ini FM juga sama. SFM ini dia di belakang, sedangkan dengan FMA di depan. Sudah saya setting di belakang, mundur begini, tetap tidak bisa. Belakang, saya tadi pakai Collet 19 begini, juga tidak bisa. Intinya yang saya bilang tidak bisa adalah mobil ini brakeless itu ampun, saya nyerah, saya tidak bisa. Jadi akhirnya saya kembali ke settingan awal. Saya kembali ke ini, kenapa? Karena ini kecil ya, dia kerucut, ini titik 19 diisi oleh roller 17. Ini titik 19 diisi oleh 13. Jadi dia bentuknya kerucut dan kecil. Kenapa kok seperti itu? Karena saya sudah pakai rem sekarang. Saya pakai ramping dengan ground clearance saya naikkan yang depan 1,5. Yang belakang juga saya tambah jadi berapa ini? 6 kalau nggak 6,7. Intinya naik. Intinya turun. Sehingga ground clearance depan dia jadi tidak banyak. Yang belakang malah lebih sedikit lagi. Nah dengan settingan ini saya rasakan mobil jalan lebih indah dan kencangnya tidak berubah. Saya kembali pakai sprint dash akhirnya dan ini insya Allah akan sangat memuaskan. Kita coba di track. Rantes FMA settingan terakhir pakai ramping. Lancar 3 lap dengan kencang. Oke teman-teman sekalian, jadi riset saya sampai saya ganti baju, ganti celana ya, karena emang nginep. Jadi saya Sabtu malam itu bikin konten ini, hari Ahadnya saya cari ndak ketemu, Senin tadi cari lagi ndak ketemu, baru ketemunya tadi. Maksudnya malam ini sudah jam 11 malam saya baru ketemu. Ternyata memang bermain FMA tidak menggunakan rem atau brakeless itu menurut saya ya, mohon maaf kalau keilmuan saya kurang, memang susahnya luar biasa. Sehingga saya kembali ke settingan awal, ini settingan kecil tapi pakai ramping dan insya Allah enak, dipakai lari enak dan sepertinya sih feeling kalau bersaing dengan FMA, SFM atau Super 2 kayaknya berani. Ya kayaknya berani karena kelebihannya FMA ini ditaruh langsung lari, bener-bener kencangnya luar biasa. Jadi ya pilihan di tangan teman-teman. Kalau pengen mengalahkan Super 2 SFM dengan sasis murah, bisa dengan FMA ini, atau tunggu saya konten berikutnya, saya akan bangun apa itu? SFM yang menggunakan Project D ya, insya Allah ini juga tidak kalah asik, hanya dengan sasis harga 30.000 insya Allah bisa. Tapi ini asik juga sih, ini asik juga, saya ngerasakan kok menarik ya, bisa dijadikan pilihan. Oke, sampai ketemu di konten-konten berikutnya tentang tutorial-tutorial berikutnya, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beres.